Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan karya ilmiah populer kami mengenai strategi manajemen UMKM berbasis kearifan lokal Sunda dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Strategi manajemen UMKM berbasis kearifan lokal Sunda menekankan nilai sili asa, sili asih, dan sili asuh dalam pengelolaan usaha. Nilai ini dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan marketplace, sehingga UMKM mampu menghadapi tantangan digitalisasi tanpa meninggalkan identitas dan budaya lokalnya. Ada 3 bab yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep manajemen UMKM di era digital, dan yang kedua, ada integrasi kearifan lokal Sunda dalam manajemen, dan yang terakhir, ada tantangan dan peluang digitalisasi UMKM. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi 1 tentang konsep manajemen UMKM di era digital. Di era digital, UMKM dituntut untuk mengelola usaha secara lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Manajemen menjadi kunci agar UMKM mampu bersaing, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Terkait dengan manajemen tersebut terdiri dari beberapa poin. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan usaha dan strategi untuk mencapainya dengan memanfaatkan teknologi digital. Dalam konteks UMKM digital, perencanaan meliputi 1. Menentukan target pasar melalui media sosial dan marketplace. 2. Menyusun strategi pemasaran digital. 3. Perencanaan keuangan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital. 4. Menentukan jenis produksi dan inovasi sesuai dengan tren pasar online. 2. Perorganisasian. Perorganisasian adalah proses mengatur sumber daya, SDM, dan teknologi agar rencana dapat berjalan dengan baik. Pengorganisasian UMKM di era digital meliputi 1. Pembagian tugas seperti admin media sosial, bagian produksi, dan bagian pengiriman. 2. Penggunaan tools digital. 3. Penentuan alur kerja online mulai dari pemasaran hingga pengiriman. 3. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses menjalankan rencana yang telah dibuat agar tujuan usaha tercapai. Dalam UMKM digital, pelaksanaan meliputi 1. Mengunggah konten promosi secara konsisten. 2. Melayani pelanggan melalui chat online. 3. Menjalankan transaksi non-tunai. 4. Mengelola stok dan pengiriman berbasis sistem digital. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan usaha agar sesuai dengan rencana. Pengawasan UMKM di era digital dilakukan dengan 1. Menganalisis penjualan dan laporan keuangan digital. 2. Memantau performa iklan dan media sosial. 3. Mengumpulkan ulasan dan feedback pelanggan online. 4. Melakukan perbaikan strategi jika target tidak tercapai. Baik, subbab yang kedua adalah transformasi manajemen melalui digitalisasi. Transformasi manajemen melalui digitalisasi adalah perubahan sistem pengelolaan organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan. 1. Media sosial. Media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi dan pemasaran digital yang memungkinkan perusahaan berinteraksi langsung dengan konsumen, membangun citra merek, serta memperoleh data dan umpan balik secara cepat. 2. Marketplace. Marketplace membantu manajemen dalam memperluas pasar dan mempermudah proses penjualan. Sistem digital pada marketplace menyediakan data penjualan dan perilaku konsumen yang mendukung perencanaan dan strategi bisnis. 3. Sistem keuangan digital. Sistem keuangan digital memudahkan pengelolaan transaksi dan pencatatan keuangan secara cepat, akurat, dan real time, sehingga meningkatkan transparansi dan efektivitas pengambilan keputusan keuangan. Subbab yang ketiga adalah manfaat digitalisasi bagi UMKM. Manfaat digitalisasi bagi UMKM terdiri dari 2. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing.
Digitalisasi membantu UMKM bekerja lebih efisien, mempermudah promosi, serta meningkatkan kualitas layanan sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Yang kedua adalah memperluas jangkauan. Dengan memanfaatkan platform digital, UMKM dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah tanpa batasan wilayah, sehingga peluang penjualan semakin meningkat. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi kedua mengenai integrasi kearifan lokal Sunda dalam manajemen. Budaya Sunda memiliki nilai-nilai luhur yang relevan dengan praktik manajemen. Prinsip silih asuh mencerminkan pentingnya pembelajaran dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Silih asih menekankan kepedulian dan hubungan harmonis antara pelaku usaha dan juga konsumen. Sedangkan silih asih menggambarkan kepentingan yang membimbing dan juga melindungi. Dalam manajemen sumber daya manusia, nilai gotong royong dapat diterapkan melalui kerja tim yang solid. Pada aspek pemasaran, sikap ramah dan jujur menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan pelanggan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan juga peluang digitalisasi. Yang pertama adalah tantangan. Banyak sekali pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara memanfaatkan teknologi digital, seperti penggunaan media sosial, marketplace, dan juga sistem keuangan digital, sehingga ketika penerapannya itu belum sepenuhnya optimal. Selain itu, keterbatasan modal menjadi kendala karena digitalisasi itu membutuhkan biaya untuk promosi, perangkat, dan juga pengelolaan usaha. Tantangan lainnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang masih kurang memiliki keterampilan digital sehingga proses adaptasi berjalan lebih lambat. Intinya, tantangan digitalisasi UMKM bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kesiapan pengetahuan, modal, dan kemampuan manusia dalam mengelolanya. Lalu adanya peluang. Peluang yang ditawarkan jauh lebih besar. Yang pertama adanya efisiensi biaya promosi, yaitu promosi dapat dilakukan melalui media digital dengan biaya lebih murah dan jangkauan lebih luas. Yang kedua adanya kemudahan transaksi, yaitu proses jual beli menjadi praktis karena dilakukan secara online. Dan yang ketiga adanya peningkatan visibilitas produk, yaitu produk UMKM lebih mudah dikenal oleh pasar yang lebih luas. Lalu adanya pendekatan manajemen berbasis budaya lokal. Yang pertama adanya adaptasi digital secara bertahap, yaitu UMKM dapat menyesuaikan teknologi secara perlahan sesuai kemampuan. Dan yang kedua, tetap mempertahankan identitas lokal, yaitu nilai dan ciri khas budaya lokal tetap dijaga meskipun menggunakan digitalisasi. Kesimpulan dari materi ini adalah dengan mengintegrasikan kearifan lokal Sunda, UMKM dapat memperkuat daya saing dan meningkatkan keberlanjutan usaha. Nilai budaya lokal yang sejalan dengan manajemen modern dapat menjadi keunggulan kompetitif, meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.